Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tulab atau libat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Dan mohon maaf, satu pekan kemarin karena banyak sekali acara kedatangan santri, vaksinasi dan sebagainya ya, yang memang dari pagi harus standby ya, qadarullah Allah, sampai terluput ya beberapa pertemuan. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk di faedah ke-8 ya, dari bab 3 ini ya. Hirsuhum alal khair. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, di antara faedah yang kita bisa petik dari 3 dalil yang ada di bab 3 ini ya, adalah semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan ya, dimana di hadis terakhir sangat kelihatan ya, sahabat Uqasyah bin Mihsan ya, ketika Nabi menyebutkan ada 70.000 golongan umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab, langsung berdiri beliau ya, minta pada Rasul agar mendoakan pada Allah agar beliau masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu. Dan walhamdulillah ya, di antara ya kata para ulama yang dipastikan masuk surga ya, adalah sahabat Uqasyah bin Mihsan ya, berdasarkan hadis ini. Maka ini menunjukkan sahabat itu sangat semangat pada kebaikan. Faedah ke-9, fadilatu hadhil ummati bil kamiyyati wal kaifiyah. Ya. Di hadis yang panjang itu ya, ini mengandung faedah bahwa menunjukkan umat ini memiliki keutamaan ya, baik secara kamiyah itu kadar ya, wal kaifiyah ya, dan juga secara bagaimananya. Jadi artinya ya, secara kuantitas dan kualitas umat Islam ini Masya Allah ya, sangat utama ya, dan menunjukkan ya, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkannya ya, diantaranya ya, bahwa kita ini beramal dengan amalan-amalan yang ringan ya, tapi diberikan oleh Allah balasan yang sangat luar biasa ya, diantaranya sholat sebelum subuh ya, 2 rakaat itu pahalanya seperti dunia dan seisinya ya, ini hanya diberikan pada umat ini. Nah ya, dan juga puasa kita itu lebih mudah ya dari puasa-puasa umat sebelumnya, tapi pahalanya sangat maksimal sekali Allah berikan pada kita ya. Jadi secara kualitas maupun kuantitas ya, umat Islam ini Allah utamakan. Kemudian yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, menunjukkan pula di hadis yang panjang yang ketiga itu ya, dalil ketiga itu menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang mau mengikuti Nabi Musa ya, dari kaumnya Nabi Musa ya, yang mereka juga kata Nabi dalam hadis tersebut ya, itrufi ali sawadun azim ya, diperlihatkan padaku gerombolan besar manusia, wa dhanantu annahu ummati, dan saya kira itu adalah umatku, tapi ternyata setelahnya dikasih tahu bahwa itu adalah Nabi Musa dan para pengikut yang masuk surga. Berarti sangat banyak pula ya pengikut Nabi Musa yang masuk surga. Kemudian yang ke-11, ardul umami alaihi salatu wassalam ya, ini hadis ini ya, di antara perkara gaib yang harus kita imani ya, bahwa menunjukkan di sini umat manusia dinampakkan, ditunjukkan kepada Nabi. Ini keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya, para ulama mengatakan kapan terjadinya, ini adalah ketika peristiwa Mi'raj ya, peristiwa Mi'raj, maka Nabi diperlihatkan ini. Tapi kemudian yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha, bahwa setiap umat itu akan dibangkitkan individu per individu bersama nabinya. Ya, artinya apa? Kalau kita ya umatnya Nabi Muhammad, berarti nanti kita dibangkitkan, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Nah, Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, membuat kita bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW besok di surga ya, karena banyak dalil pula yang Nabi sampaikan bahwa penduduk surga itu nanti saling bisa mengunjungi, Masya Allah, dan ke pasar ya, balik dari pasar tambah wangi, tambah bagus ya, dan sebagainya. Nanti keutamaan itu ada di surga ya, dan semoga Allah ya masukkan kita ke surganya kelak. Kemudian yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Dalil ini ya, terutama yang ketiga itu menunjukkan akan sedikitnya
siapa yang mau menerima dakwahnya para nabi. Ya, di atas kan disebutkan ya, Nabi mengatakan wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku lihat nabi terus pengikutnya itu hanya 3 sampai 9 aja. Bahkan Nabi juga mengatakan melihat nabi pengikutnya hanya satu, Masya Allah. Nah, inilah ya tabiat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, namanya hawa nafsu itu memerintahkan pada kejelekan. Apa hubungannya? Yaitu manusia sering terfitnah, tergoda dengan hawa nafsunya, sehingga meninggalkan ajaran Nabi dan lebih memilih kepada hawa nafsunya. Kita aja sekarang masyarakat kelihatan kan, ya kita sendiri kadang tuh disuruh ngaji sama disuruh nonton film, ya, film Korea lah, film apalah itu ya. Ternyata banyak di antara kita yang milih hal yang sia-sia. Itulah ya, menunjukkan sedikitnya yang menjawab, ya, menyambut seruan para nabi. Ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Masya Allah. Bahwa hadis ini menunjukkan pula ya, kalau ada nabi yang pengikutnya itu tidak mau mengikutinya, artinya umat yang dia dakwahi tidak mau mengikutinya, ya, maka nabi itu akan datang menghadap Allah sendirian. Masya Allah. Ya, kata Nabi SAW di hadis ini kan, ya wa ra'aitu nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Masya Allah. Apakah yang salah nabinya? Bukan. Ya, yang salah adalah yang ikuti itu tidak mau menerima kebenarannya. Ke-15, thamratu hadal ilm wa huwa adamul iqtirari bil kathrah, ya, wa adamuz zuhdi fil qillah. Ya, di antara faedah yang sangat penting di sini ya adalah hasil dari ilmu agama ini, ya, dan bahwa kita tidak boleh tertipu, ikhtirar, ya, tidak boleh tertipu dengan jumlah yang banyak, ya, tapi tidak boleh pula ya bersikap merasa cukup dengan yang kecil. Ya, artinya apa? Yang namanya dakwah itu tolak ukurnya kebenaran, ya, tolak ukurnya kebenaran. Jadi kalau ibarat kata dakwah yang ngikutin banyak, ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu bisa jadi malapetaka justru, ya. Nah, tapi kalau dakwah mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, menegakkan Al-Quran dan Sunnah, ya, menegakkan tauhid yang benar, dan ternyata pengikutnya sedikit, ya, itu lebih baik, ya. Kalau ada dakwah tauhid, dakwah sunnah, diterima pengikutnya banyak, itu yang paling baik lagi. Jadi artinya ukurannya adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Ya, mau banyak mau sedikit, ya, itu bukan ukuran. Tapi yang jelas ukurannya adalah kebenaran. Dipahami ya? Baik. Jadi ini ya patokan. Terakhir, ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal huma. Oh belum ya, belum terakhir. Mohon maaf. Ya. Yang ke-16 adalah rukhsah, ya, dibolehkannya ya ruqyah karena penyakit ain dan juga humah. Ya, humah itu apa? Kemarin humah itu adalah penyakit karena gigitan hewan berbisa. Ya, ini kita baca. Ya. Al-hummatu ismu kulli syai'in, ya, yaldahu au yalsa. Nama setiap sesuatu yang mematuk, ya, atau ya melekat, menggigit, ya, mengeluarkan racun. Wa utliqat aidan ala ibratil ladghi wal lasa'i nafsih, ya, dan dimutlakkan pada gigitannya itu sendiri, ya. Nah, wal muqaddam inda hadzaki ahli lughati al makna al awal, dan yang didahulukan adalah makna yang pertama kata para ulama bahasa, ya, para ahli bahasa, bahwa alladzi wudi'at lahu haqiqatan ammal ma'nayanil akharani fahuma lazimani, ya. Dan itulah yang biasa diambil secara hakiki, artinya yang diterapkan itu adalah makna humah itu adalah hewan gigitan hewan berbisa tertentu, ya. Adapun yang kedua yaitu tidak masalah pula. Taib. Kemudian ya faedah yang ke-17, sabi'ata asyrah,
umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf. Liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Ya, ketika Sa'id bin Jubair ya dan juga muridnya yang diskusi kan, ya, sang guru kan berkata, sungguh betapa bagusnya orang yang berhenti pada dalil yang dia dengar. Walakin kata wa kata, tapi sang guru kemudian apa? Meluruskan ya pemahaman muridnya. Fa'ulima annal hadits al-awwal la yukhalifu tsani. Maka diketahui bahwa hadis yang disampaikan sang murid, "Loh, kamu kok digigit serangga lalu apa meruqyah itu mana dalilnya?" Terus muridnya kan mengatakan, "Aku mendengar ya, imam guruku yang lain yaitu Imam Syafi'i mengatakan hadisnya begini." Ya, lalu sang guru Sa'id bin Jubair saat itu juga mengatakan, "Oh ya, benar, hadis itu juga benar." Ya, bagus sekali bagi orang yang berhenti di atas dalil. Nah, tetapi beliau lalu luruskan. Ada yang lebih baik yaitu tidak meminta ruqyah itu. Ya, jadi inilah ya adab dan sangat dalamnya ilmu para salaf. Kemudian yang ke-18, bu'dus salafi an madhil insani bima laisa fi. Jauhnya salaf dari keinginan untuk mendapatkan pujian manusia dari apa yang tidak ada pada dirinya. Ya, ini kan ya ketika diskusi di awal-awal diskusi kan ya, sang murid kan menceritakan ya, aku siap, gurunya kan awalnya tanya siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam. Nah, muridnya kan mengatakan aku guru. Ya, tapi kan sang murid ya karena tidak ingin riak langsung menimpali. Kan tapi saat itu aku sedang tidak sholat kan begitu. Masyaallah. Kemudian yang ke-20, fadilatu Ukasyah. Oh, mohon maaf 19 dulu. Tasi'at asyra qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Ya, perkataan Nabi yang mengatakan ya bahwa sahabat Ukasyah bin Mihsan termasuk satu di antara 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, ini merupakan tanda dari tanda kenabian. Ya. Kemudian 20, keutamaan sahabat Ukasyah bin Mihsan. Ya. 21, istimalul ma'ari. Ya. Digunakannya model pembelajaran dengan pemaparan. Ya. Jadi kan ini Rasul kan ngasih tahu dulu. Ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, lalu Rasul masuk rumahnya ya. Ini kan membuat penasaran yang sangat bagus ya, lalu dijawab. Kemudian yang terakhir 22 adalah husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bagusnya akhlaknya Nabi. Dari mana? Di yang terakhir. Ketika ada sahabat yang lain berdiri minta surga seperti Ukasyah bin Mihsan, Nabi hanya mengatakan perkataan yang tidak melukai hati, tetapi juga menutup pertanyaan selanjutnya. Nabi hanya mengatakan apa? Engkau telah didahului Ukasyah. Ya, ini menunjukkan ya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya sangat mantap. Ya, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.